Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bubuhan Banua, sesuai dengan request dari teman-teman sekalian ya, untuk dibuatkan video mengenai cara membuat WhatsApp bot ya menggunakan Excel VBA ya. Jadi step by step membuat WhatsApp bot menggunakan Excel VBA. Di sini mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan penginstalan Selenium sama Chrome drivernya. Mungkin bisa dibantu browsing di Google cara download dan installnya ya. Tapi nanti saya akan berikan linknya di description ya. Kita mulai aja langsung dari Excelnya. Yang pertama kita siapin itu adalah beberapa elemennya ya. Nanti pada saat dibuka dipanggil WhatsAppnya, maka kita siapin dulu elemennya. Di sini elemen name, kemudian di sini elemen path. Oke, saya lebarin dulu aja. Yang pertama itu new chat. New chat ini nanti saya jelaskan ya, new chat. Kemudian yang kedua itu adalah new message. Ini untuk pesan baru yang datang. Ini new chat ini yang ketika kita mau membuat chat baru ya. Kemudian ada new message, kemudian ada chat box. Ini tempat kita mengetikkan chatnya. Kemudian ada send button. Setelah itu kita buatkan juga chat box, send button, attachment button. Kemudian ada image button, document button. Untuk video itu sama aja dengan image ya, jadi kita nggak perlu buatkan yang video. Image button, kemudian kita buatkan caption. Untuk image itu ada text captionnya, jadi caption box. Kemudian send attach button. Setelah itu kita buatkan WhatsApp ID itu untuk mendeteksi siapa pengirimnya ya. Sementara ini dulu, dan kita langsung buka WhatsAppnya aja. Kita coba tarik elemennya satu-satu ya. Chrome, padahal ada di sini. Oke lah, nggak apa-apa lah. Untuk dapatkan elemennya dari WhatsApp atau elemennya si Google Chrome, kita bisa langsung klik kanan di bagian ini, kemudian pilih inspect ya. Ketika pada saat login kita bisa di bagian kosongnya, atau di sini sama, ini bisa inspect juga. Dan yang pertama kita cari adalah tadi new message. Kita klik bagian tombol yang kecil ini, kemudian kita pilih ke sini. Di sini akan ketemu ini test ID chat, data icon chat. Nah, ini kita klik kanan aja, pilih copy, kemudian pilih full expat, tempel di sini. Oke, ini kita sudah dapat elemennya untuk new chat. Kemudian kita ambil new message. Ini kebetulan ada yang chat pesan baru di sini masuk ya. Ini berarti saya langsung dapat new message. Cara saya adalah menggunakan notifikasi warna hijau yang ada angkanya ini ya. Jadi setiap ada notifikasi ini, nanti si bot akan langsung ngeklik di bagian sini untuk narik chatnya ya, untuk membaca chatnya. Ini bisa langsung diklik. Kemudian saya langsung klik ke bagian ini. Di sini ada underscore 31GEB. Saya ambil full expatnya aja. Untuk full expat, kalau elemen tersebut isinya banyak, kemudian kita mau mengambil keseluruhan isinya, yang isinya sifatnya dinamis, kita tidak bisa menggunakan full expat ya. Nanti saya jelaskan cara menggunakan by class ya, by class, karena kita by class bisa menggunakan bisa narik datanya secara dinamis ya. Di
Sini saya lupa satu, harusnya ada chat list. Kemudian ada di sini find chat. Ini saya turunkan dulu satu baris untuk find chat harusnya di bawah new chat ya, biar susunannya nggak terlalu jauh. Kemudian ini saya turunkan juga. Oh sorry, ini find chat. Tadi satunya apa ya? Oh, chat list. Ini kita delete dua, ini nggak perlu ya. Oke, find chat tadi kita klik dulu ini biar muncul. Nah ini yang kita akan ambil ya. Kita kopikan, tempel di sini untuk find chat. Kemudian chat list. Nah ini chat list karena dinamis, chat list isinya banyak, maka kita bisa menggunakan by class ya. Saya klik salah satu misalnya, kemudian saya akan ngambil kelasnya itu ini underscore 357i8. Sebenarnya kelas ini adalah anak dari, kalau kita ambil paling atasnya di sini, kita bisa gunakan kelas ini 1QDVD. Nanti kalau cuman kalau kita ambil kelas ini, maka keseluruhan chat ini yang akan masuk. Maka di sini yang saya ambil adalah kelasnya 357i8 ya. Tinggal nanti kita lihat indeksnya berapa ya, urutannya ke berapa. Berarti ini saya copy. Oh karena tidak ada kelas berarti kita harus ngetikkan kelasnya ya. Berarti underscore 357i8 underscore 357i8. Dan kita carikan chatbox. Untuk chatbox kita klik salah satu dulu ya. Saya klik aja ini. Oke, kita copy, full expand, tempel juga di sini. Kemudian send button, kita coba ketikkan chat dulu di sini. Karena send button nggak akan keluar sebelum ada chat ya. Baru kita klik lagi icon kecil, kita pilih send button. Ini kita copy export juga. Kemudian attachment button, kita tarik ini, copy, dan image button kita klik dulu ini supaya keluar tombolnya. Kita pilih, kita ambil image. Nah untuk yang ini bukan di sini yang kita copy ya, tapi kita cari yang ada teks, namanya ada teksnya input ya. Nah ini di atasnya, karena di sini eventnya bukan klik tapi kita mengetikkan alamat, bukan alamat ya, direktorinya image yang akan kita lampirkan. Jadi dia bukan ngeklik tapi dia akan send key, ngirimkan direktori di mana image disimpan ya. Jadi copy yang di tempat ada tulisannya input ya. Nah ini input. Kemudian dokumen itu sama ya, kita cari yang ada teks inputnya, itu juga ada satu baris di atasnya. Kemudian caption, ambil dulu lampiran salah satu karena halaman tersebut belum terbuka ketika kita belum melampirkan ya. Nah ini kita ambil captionnya, ini kita kopikan, export juga caption box. Kemudian send attach button, ini kita ambil juga, kita kopikan. Kemudian WhatsApp ID, kita ambil yang ini. Oke, sementara kebutuhannya udah dapat kecuali chat list. Oh, chat list kita buatkan satu lagi, message list ya. Ini kita cancel dulu, kita nggak jadi kirim. Ini juga kita clear dulu.
message list itu adalah pesan yang ada di sini ya. Ini kita juga menggunakan kelas ya. Nanti indeks paling terakhirnya yang akan kita pakai. Di sini kita ambil kelasnya yang erasi ya. Nanti by kelas kemudian indeks paling terakhirnya, maka pesan terakhir aja. Kelemahannya kita menggunakan kelas ini, ketika pesannya tersebut berupa lampiran maka teksnya akan kosong ya. Tapi sejauh ini kan kita untuk uji coba kita bisa menggunakan ini. Kalau mau mendapatkan yang lengkap dengan filenya itu pakai induknya aja ya. Pakai induknya ini, bisa pakai ini div class 2 anw underscore 2 strip anw. Jadi nanti dia akan ambil keseluruhan pesannya, baik pesan masuk ataupun pesan keluar, tinggal kita ambil pesan paling terakhirnya apa. Sementara kita di sini menggunakan yang erasi aja ya. Mana tadi erasi? Saya ulang. Erasi ini dia. E kecil, R besar, AC, Y besar. E kecil, R besar, Y besar. Nah, ini kebutuhannya sudah lengkap ya. Elemen config table. Berikutnya sudah pasti kita masuk ke Visual Basic, kemudian kita masukkan modul ya. Modul, sebelum kita lari ke sini, kita masuk di sini dulu. Reference, kita masukkan Selenium basicnya biar langsung ngelink ya. Gimana kamu Selenium basic? Nah, ini Selenium type library ya. Kita buatkan dulu public chs selenium titik Chrome driver, kemudian buatin juga by, dan kita buatkan juga elemen-elemen tadi ya. Public new chat string, public find chat string, public chat list. Oke, setelah chat list, message list. Public new message string, public chatbox string, send button, attach button, dokumen button. Kenapa harus saya buatkan seperti ini? Supaya ketika nanti ada perubahan dari WhatsApp web ya, karena akhir-akhir ini WhatsApp web suka berubah-berubah komennya, yang tadinya attachment itu berada di atas sini, sekarang di bawah sini. Jadi ketika ada update kita tinggal ganti elemennya di sini ya, jadi bukan di script lagi yang nanti kita rubah ya. Jadi biar perubahan WhatsApp itu bisa langsung kita ikuti tanpa harus merubah scriptnya ya. Oke, kita sudah dapat semua elemennya, kemudian kita buatkan satu function dulu untuk inisial ya. Public inisial, public sub. Nah, ini inisial akan hanya untuk menarik ini aja ya, hanya untuk menarik semua elemennya. New chat sama dengan seed
sheet ini akan saya namakan optionnya, biar enggak ini option titik cells. New chat itu berada di baris 10 kolom kedua ya, 10,2. Kemudian sini ada find chat. Ini semuanya kemudian ngurut aja ya, sama dengan option titik cells 11,2, habis itu chat list sama dengan (12,2). Kenapa saya menggunakan sheets dalam kurung option? Jadi kalau misalnya sheet ini susunannya berubah, itu nggak terjadi masalah ya, selama nama sheetnya nggak diganti ya. Kata kemarin, pengalaman kemarin ada yang ngerubah susunan sheetnya, tiba-tiba dia udah nggak ngebaca lagi ya, jadi berantakan. Ini sudah sampai chat list, kemudian kita masuk ke message list sama dengan sheets option titik cells 13,3. New message sama dengan sheet option titik cells 14,2. Wah, ini berada kolom kedua ya, salah. Selanjutnya message chatbox sama dengan sheet 15,2. Setelah chatbox send button sheets option titik cells 16,2. Send button, kemudian attach button sama dengan sheets option titik cells 17,2. Attach button sudah, habis itu image button sheets option titik cells 18,2. Oke, image button sudah. Dokumen namanya silahkan dibuat singkat, nggak apa-apa ya, ini hanya versi saya aja biar langsung mengerti ini salesnya kemana larinya. 19,2. Caption box titik cells salah lagi, caption box sama dengan sheets option titik cells 20,2. Alhamdulillah kita pastikan ya caption, oh ya benar 20 ya. Send attach button sama dengan 1,2. Kemudian WhatsApp ID sama dengan 22,2. Oke, sini saya tambahkan satu ya, public WID as string. Ini untuk menempatkan teks WhatsApp ID ya. Jadi sekali aja WhatsApp ID kita tarik akan diisi ke WID, kemudian WID akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Jika sudah, kita tinggal masuk ke public call WhatsApp. Oke. Dim, oh sudah, CH sudah kita set tadi, berarti kita langsung ke WSH dulu aja ya. WSH as object sama dim str local as string, dim str message as string, dim str split. Str split jika diperlukan ya, nanti ada split menggunakan hashtag atau enggak, kita bisa pasang str split ya, biar bisa nanti teksnya di split berdasarkan isinya ya. Kita set dulu WSH nya, create object, kita masuk ke WScript ya, wscript.exe ini ya.
untuk akses ke registry ya, str lokal sama dengan di current user, kemudian volatile environment ya. Di situ ada lokal app data. Kita tambahkan aja di sini Google Chrome user data. Ini alamat untuk profil Google Chrome kita ya. Kalau misalnya ada aplikasi WhatsApp yang bukan WhatsApp web ya, ada menginstal aplikasi WhatsApp desktop, maka ini nggak bisa diakses karena sudah di lock sama aplikasi tersebut ya. Jadi nggak akan bisa auto login nantinya ya. Jadi kalau mau menggunakan ini mungkin mohon maaf, aplikasi WhatsApp desktopnya bisa di uninstall dulu aja ya, atau dimatikan aja di end proses supaya direktorinya user profile-nya Google Chrome itu bisa ketarik sama Excel PBA ini ya. Kemudian kita setkan CH-nya, kita set juga by-nya. Kemudian kita add argumen dulu. Jadi ini alamat Google Chrome-nya sudah masuk ke sini ya. ch.start, ch.get, lengkap dengan HTTPS ya. Oke, sementara di sini kita harus tes dulu aja. Oke, setelah diklik OK dia close Chrome-nya. Sebelum aplikasi running pastikan tidak ada Chrome kebuka ya. Kita masuk ke Excel-nya. Saya taruh dulu satu di sini, button sembarang aja dulu ya. Ini untuk memanggil makronya ya, call WhatsApp. Oke. Ya, di sini saya juga mau inisialnya di running duluan ya. Call inisial. Jadi inisial di running duluan, nanti aja save-nya. Oh ya, saya save dulu aja ya, takutnya nanti kenapa. Ini saya simpan dengan tutorial WhatsApp bot. Simpan. Udah. Coba kita panggil. Chrome sudah kebuka. Kemudian diarahkan ke web.whatsapp ya. Cuma di sini WhatsApp belum selesai buka. Excel sudah minta di close. Sekarang gimana caranya supaya WhatsApp benar-benar kebuka dulu, baru Excel minta di close. Kita akan buatkan codingnya ya. Ini saya oke aja biar di close. Oke, kita masuk lagi ke scriptnya. Untuk statusnya kita bisa masukkan mungkin menggunakan user form ya. User form atau nggak usah lah ya, kita masukkan di sini aja. Di bagian sini saya mau masukkan statusnya. Ini berarti 5,1. Kita pasang biru ini aja, kita ambil yang ini. Oke. Fontnya putih, ini sudah di tengah, baru kita tuliskan di sini. Sheets option titik cells 5,1 sama dengan open Google
Google Chrome. Dari sini option titik sel 5,1 sama dengan navigate to web.whatsapp.com. Oke. Setelah di navigate, kemudian dia akan mencari elemennya. Kita bisa menggunakan if is element present ya. If ch.is element present by expert, kita ambil yang new chat ya. Jadi WhatsApp ini akan dianggap terbuka sempurna ketika dia sudah membaca elemen untuk new chat ini ya. Saya close dulu. Berarti dia tadi new chat koma dengan 40.000 timeout sama dengan true, then and if. Ini kita hapus dulu. Kalau itu sudah muncul, berarti teksnya sits option titik cells 5,1 sama dengan WhatsApp connected else message box request timeout VB critical error aja saya masukin ya. Kemudian search optionnya 5,1 sama dengan ya request timeout, kemudian exit sub. Di sini kalau dia bypass fungsi if ini, maka dia lari ke message box. Tadi saya salah hapus ya. Oke, to close. Oh ini masih WhatsApp, masih tes. To close Google Chrome. Kita cek apakah dia meminta press OK nya pada saat WhatsApp baru kebuka atau sudah kebuka sempurna ya. Kita cek dulu. Nih kita lihat open Google Chrome sudah jalan, kemudian navigate sudah jalan ya, WhatsApp connected, dan dia baru muncul message-nya ya. Oke, kita close lagi. Ini di sini harusnya tinggal kita mengaktifkan timernya ya. Timer untuk pengecekan new message-nya ya. Dim timer as long. Dim interval as long. Saya menggunakan long ya biar angkanya panjang ya. Interval sama dengan 1000. If for timer sama dengan 1 to interval ditambah 500 next timer. If timer sama dengan interval then and if. Disinilah nanti akan dilakukan pembacaan WhatsApp ya, pembacaan pesan barunya ya. Di sini saya tambahkan dulu do eventsnya biar nggak lemot. Maka timer sama dengan 0. Kemudian ini kalau di 2 kali klik maka dia akan nutup WhatsApp, maka dia akan menghentikan timer, disable timer. Oh nantilah saya lagi nggak mau bikinnya. Kita tes aja dulu untuk membaca chat barunya ya. Public sub new message read.
Oke, nah kita copy dulu ini ya. Sini kita pasang if ch.is element present by expert. Kita ambil new message nggak usah ini sama dengan true, then and if. Kita buatkan satu sheet chat log aja ya, untuk menyimpan semua chatnya ya. Berarti di sini date, time, kemudian message-nya apa, kemudian bukan di sini WhatsApp ID-nya siapa. Nah, ini aja, ini untuk menyimpan chatnya ya. Jadi semua chat akan disimpan ke sini ya. Berarti kita masuk ke baca new message ya. ch.find element by expert new message titik klik by offset -10, -10. Ini tujuannya ketika ada pesan baru, dia akan ngeklik pesan baru itu yang angka hijau tadi, kemudian dia bergeser -10 ke kiri dan -10 ke atas apa ke bawah ya. Ya ke bawah ya, -10 ke kiri dan -10 ke bawah ya, supaya nggak kena di angka hijaunya itu ya. Kemudian dia akan ngebaca pesannya, berarti kita akan masuk ke ch.find element by class, find element by class, by class message list. Tadi karena kita ngambilnya pakai kelas ya. Nah, berhubung dia ada banyak isinya, maka dia harus pakai S di sini ya, find elements by class. Kemudian kita hitung indeksnya ya, titik find element by class nggak bisa ya, titik find elements by class new message titik index. Nah ya, ini bisa titik saya salah taruh S ternyata, titik teks. Ini str message sama dengan, jadi pesannya kita masukkan ke sini str message, kemudian data ini langsung diupdatekan ke chat log ya. Berarti sheets chat log titik sales. Oh ya, kita harus bacakan dulu baris barunya ya, dim arrow as log. Ketika dia menemukan pesan baru, maka pesan barunya langsung berada di bawah. Ini kita set dulu arrow sama dengan sheets chat log titik user strength titik rows titik count. Kita langsung tahu bahwa nanti dia akan berada di sini ya, di 9, row barisnya pada 9. Berarti kita langsung masuk aja arrow sama dengan arrow ditambah 1. Ketika ada masuk pesan baru, dia langsung menambahkan arrow ini. Setelah itu langsung aja sheets chat log titik sales arrow, 1 tadi sama dengan date ya, sheets
chat log titik sales aero, 2 sama dengan time. Setelah itu WhatsApp ID ya. Tadi saya sudah belum ambil WID ya, berarti di call WhatsApp ini saya langsung tarik WID ketika dia di sini ketika dia membaca pesan baru dia langsung narik WID. Di sini WID sama dengan ch titik find element by expat WhatsApp ID titik teks. Nah, simpan. Dan di sini sheets chat log aero, 3 sama dengan WID, kemudian message-nya ya, sheets chat log titik sales aero, 4 sama dengan str message. Setelah pesan dibaca, kita buka Google Chrome dulu ya. Saya mau menjelaskan kenapa saya membutuhkan satu grup dipinkan di WhatsApp ini ya. Di sini saya pinkan satu grup Excel PBA nanti supaya pesan baru itu berada di bawah ini, di baris kedua dan seterusnya, bukan di sini. Jadi ketika ada pesan baru di nomor ini atau di bawahnya, dia akan klik dulu pesan baru tersebut di sini. Setelah saya tarik data di sini atau di sini, dia akan balik ke sini. Jadi aplikasi akan selalu fokus pada grup ini supaya tidak ada satupun pesan yang terlewatkan yang berada di bawah ini ya. Berarti saya tinggal tambahkan tadi di sini setelah dia baca pesannya, karena nanti akan ada script lain di bawah sini, jadi saya kasih pembatas di situ. Tinggal ch titik find element by class tadi chat list, kemudian 1 titik klik. Nah, kita coba. Nah, di sini kita tinggal masukkan read new message. Oke, biar dia memasukkan ini. Jadi kalau ada pesan baru dia langsung masukkan ke situ. Oke, kita tes dulu lagi ya. Chat lognya kita tutup. Apakah dia klik pesan baru yang ada di grup tadi atau gimana? Kita cek dulu. Ada request timeout. Sebentar. Kita close. Kenapa dia bisa request timeout? Ternyata cuma 4.000. Harusnya 40.000. Kalau dia request timeout, exit sub. Oh ya, pantas. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat apakah dia klik pesan yang ada di grup. Koneksi juga ya sangat berpengaruh sekali ya, makanya saya ada masang script-script yang is element present untuk memastikan koneksinya ya. Nah, di sini saya tidak bisa mencapai ke handphone saya, tetap ditungguin aja. Oke, nah dia sudah baca pesan barunya, dia sudah klik, tapi ada muncul error di sini. Kita debug aja dulu. Oh, message list dengan new message, pantesannya message list. Simpan, kita run lagi. Object does not support. Message list itu harusnya by class ya. Ini by class. Kita lihat chat lognya belum tersimpan. Oke, kita stop aja dulu. Sebentar saya mau cari pinjaman handphone dulu ya buat ngetes. Ya, akhirnya saya nemu ya HP pinjaman. Ya, saya tes lagi.
literan. Jaringannya lumayan lemot ya. Oke, saya kirim pesan dulu, tes. Lamanya. Dia nggak ngeklik ya. Tes. Oke, kita stop dulu. Coba lagi. Oke, sebentar ya, masih belum ketemu ini. Read new message. Kita coba ganti menggunakan kelas ini ya, underscore 31 GEB. Kita coba ganti menggunakan kelas underscore 31 GEB. Kita coba ganti menggunakan kelas, berarti di sini bukan by expat tapi by class ya. Oke, di sini juga by class. Oke, simpan. Kita coba lagi, kita close dulu WhatsAppnya. Ini update data support for this property method. Message please. Bukan indeks ya, count, malah ini kesalahan saya sudah. Kita stop lagi. Kenapa saya pakainya indeks? Oh my god, sorry ya, harusnya count. Jadi jumlah angka terakhir pesannya itu yang akan di code sama data nanti ya. Oke, tes.
Oke, kenapa dia larinya ke bawah sekali? Tes lagi. Tes lagi. Ternyata indeksnya ini dia masih kacau. Kita stop dulu. Kita cek dulu skripnya. Setelah selesai dia membaca pesan, dia harusnya langsung lari ke ini. Kita ganti aja chat listnya ke sini ya. Chat list itu adalah, ya kita tes lagi ya. Bawah sekali dia ya. Tuh indeks satunya di situ. Hello. Tes. Hello. Dia larinya kemana lagi? Kita ganti aja berarti kelasnya yang atasnya. Sambil ngudut, sambil ngopi, sambil ngerokok, mantap, enak tenan. Kita inspect elemen, kita ambil ini, kita lebarin dulu ya. Kita ambil ini yang kita ambil ya, 2K HPK underscore 2 KHPK. Itu yang kita ambil ya. Kita close lagi, langsung kita tes. Ini ramai sekali ya. Hello. Nah ini baru bener ya. Kemudian kita cek di chat lognya apakah di record. Ya ini ternyata loncat ya. Hello. Di sini ada yang lupa saya, maaf, ada yang lupa. Di sini date, di sini time, di sini name, di sini text. Di bagian ini maka ditambahkan dengan 9 ya. Mohon maaf ya, saya lupa ya. Dia akan menghitung 8 tambah 9. Ya kita coba aja dulu ya.
tes. Oke, sudah diambil. 9 tambah 9 jadi 18. Hello. Jauh sekali. Kita stop dulu. Error sama dengan set chatlock titik userank titik row titik count. Karena dia ada yang kosong datanya. Kita pindah paling atas saja lah, tambah 1 dan kita clear dulu, kita tes lagi. Hello, loncat ya. Kita clear dulu, berarti nggak perlu tambah 1 ya, langsung ini berarti ya, karena dia di atas sudah tambah 1, di bawah kemudian ditambahkan lagi dengan 1, berarti nggak perlu lagi ditambah 1. Langsung kita run lagi aja, tes lagi. Iya, ini sudah masuk semua ya. Tes, kirim pesan. Hello, selamat pagi. Cepet ya pembacanya dan selalu balik ke grup ya. Itulah kenapa saya minta ada satu grup yang dipinkan supaya pesan tersebut setelah selesai dibaca dia langsung balik ke paling atas ya. Tujuannya itu ya. Kenapa saya minta, karena ini cara saya ya, berbeda dengan mungkin ada cara lain yang lebih bagus, lebih efisien. Silahkan digunakan, tidak harus dengan menggunakan cara saya. Sejauh ini saya menggunakan cara ini karena saya belum menemukan logika yang lainnya. Oke, kita tinggal bikin agak cantik sedikit lah tabelnya. Optionnya sudah, ini sudah bisa baca pesan masuk. Kemudian gimana jika ingin membuat pesan otomatis dibalas sesuai dengan ini ya. Berarti kita masukkan di sini, buatkan tabel keyword. Kita buatkan tabel balasnya ya. Ini kita stop dulu. Keyword. Kemudian text to replay. Kemudian di sini key group ya. Keywordnya he. Nah, misalnya balasannya hi he. Yang menggunakan enter. My name is Akmal. Thanks. Di grupnya adalah auto replay.
masukkan biar cantik ya. Oke, di sini seperti biasa kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Karena ini Excel, maka saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita bisa langsung kita tambahkan di sini dulu str lookup dim as varian string. Oke. Untuk jaga-jaga pesan ada hashtag atau enggak, kita langsung splitkan aja. str split sama dengan split str message tanda hashtag. Oke, sudah ketemu. Kemudian kita tinggal VLOOKUP-kan str lookup sama dengan application titik worksheet function titik VLOOKUP. Argumennya adalah lookup value-nya adalah str split yang hashtag pertama ya, pesan yang di hashtag pertama, kemudian koma lengthnya sheets. Nama sheetsnya adalah di sini kita buat aja auto reply ya. Auto reply titik rank dari A ke C, baru kita ambil kolom ketiga, kemudian 0. Oke. Kemudian kita select case str lookup and select ya. Di sini saya pakai LK saja, saya jadikan huruf kecil semua. Case auto reply. Nah, ketika dia menemukan auto reply, maka dia apa yang harus dia lakukan, berarti dia cukup membalas pesannya langsung. Ini saya tambahkan lagi satu dim str reply as string dim str new line as varian. Str new line ini untuk mendeteksi apakah ada garis baru atau enggak di dalam teks itu ya. Str reply sama dengan application titik worksheet function titik VLOOKUP str split 0 sheets auto reply titik rank A ke C, 2,0. Ini sama dengan rumus VLOOKUP biasa ya. Kemudian kita sudah ketemu, apakah tinggal kita cek apakah ada new line di dalamnya, berarti str new line sama dengan split str reply VBLF ya. Dan kita scan di RW aja saya pakai ini. Kita scan for RW sama dengan 0 to ubound. Ubound ini angka maksimal dari sebuah table, angka maksimal dari sebuah table. Isinya kalau ada 10 ya 10. Di sini karena tabelnya adalah new line, berarti yang saya baca adalah ada berapa new line di dalam sini ya. Ubound 1 itu untuk dalam bentuk baris ya. Ubound str new line next RW. Kalau di sini 2 maka dia akan baca ke samping, kalau 1 dia akan baca ke bawah. Kemudian di sini langsung aja ch titik find element by expat chatbox titik send keys str new line RW. Nah, dia akan membaca selama dia proses scan, dia akan langsung mengirimkan baris pertamanya apa, baris keduanya apa, baris ketiganya apa,
sesuai dengan yang ada di dalam tabel arraynya nanti. Kemudian kita tambahkan dengan ch titik keys titik shift dan enter dan lepas shiftnya. Setelah semua diketik, tinggal kita kirimkan ch titik keys titik enter, maka pesan akan terkirim. Ini kalau misalnya dia adalah auto reply ya. Kita langsung tes aja auto reply-nya apakah berfungsi. Di sini tadi kalau diketik hi maka dia akan langsung balas. Oke, sambil menunggu, sambil ngudut. Wah, ternyata ada pesan baru yang ini unable to get VLOOKUP ya, karena ada VLOOKUP yang nggak kebaca yang di luar list ya. Untuk sementara saya pasang on error resume next ya. Jadi sudah terlanjur nggak bisa ya, berarti saya ulang lagi. Saya belum sempat ya untuk buatkan request dari bapak-bapak karena beberapa hari ini kebetulan saya sibuk ngurusin medical check up sama covid test ya, untuk keperluan berangkat kerja ya, termasuk ke imigrasi sama ke BP2MI ya, BP3TKI. Jadi mohon maaf belum bisa rilis requestnya dulu karena ya itu tadi ada beberapa keperluan saya yang harus saya selesaikan dalam waktu cepat ya. Oke, dia langsung balas ya. Itu baru hi. Misalnya di sini saya masukin hello. Oh, tapi dia nggak bisa kalau sambil running ya, karena timer ada Englishnya. Berarti saya tinggal stop dulu VBA-nya, kita tambahkan dulu di sini kalimatnya. Sini hai, berarti saya tinggal masukkan hai. Alt enter, nama saya Akmal, terima kasih. Kategorinya juga auto reply. Kemudian di sini misalnya alamat, hai, saya tinggal di Jalan Murai, Kompleks Sumber Indah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke, sama ini auto reply juga. Di sini kita di video ini kita hanya sampai auto reply dulu aja ya, auto reply. Nanti untuk klasifikasi reply tersebut akan melakukan tugas apa akan saya bahas di video selanjutnya aja ya, karena ini durasinya sudah sangat panjang banget, sudah 1 jam 29 sudah 4 menit 29 detik ya, udah sangat panjang banget. Jadi terpaksa sementara videonya sampai auto reply dulu aja ya. Hai. Oke, dia langsung balas juga. Kemudian alamat, ya dia akan langsung balas sesuai dengan apa yang terdapat di dalam database ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di dalam database maka dia akan abaikan ya, dia akan abaikan. Jika ada di dalam database dia bisa ini ya. Oke,
Oke, untuk auto replay sampai di sini dulu. Semoga saya bisa sempat ada waktu buatkan nanti klasifikasinya kemana atau sesuai request saja nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.